Bismillahirrahmanirrahim. Sepenggal kisah nyata Risa Cristabella, mualaf mantan guru sekolah minggu, dan Ibu Zainuna, fakir miskin pedagang kaki lima. Setelah dihajar, dipukuli ketika sholat, disekap dan dikurung di Medan, karena diancam dibunuh oleh ayah kandungnya, lebih baik kamu mati daripada kamu masuk Islam. Saudari kita Risa yang mualaf berhasil melarikan diri naik bus dari Medan menuju Jakarta, perjalanan 3 hari 3 malam, sampai di Jakarta jam 0.30, turun di Masjid Etin Taman Mini. Saat itu kondisi Risa lapar, bingung, ketakutan dan tidak punya siapa-siapa. Alhamdulillah Risa dipertemukan dengan Ibu Zainuna di Masjid Etin ini. Ibu Zainuna adalah pedagang kaki lima, jualannya hanya pop mie, aqua dan kopi seduh di Masjid Etin setiap bada Isya sampai bada subuh yang tidak pernah khawatir mengenai rezekinya, tanpa ragu memberi uang, makanan dan minuman selama Risa tidur di Masjid Etin. Sambil menangis Risa bersyukur ada yang menemani dan memberinya makan minum. Ibu Zainuna seorang fakir yang tidak mau menjadi kafir, lebih percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa daripada apa yang ada di tangannya. Tidak khawatir habis harta bendanya untuk membantu sesama, karena rezekinya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berapa keuntungan menjual aqua dan pop mie? Berapa aqua dan pop mie yang harus beliau jual untuk menutupi modal belanjanya yang telah digratiskan untuk orang lain? Beliau memberi bantuan bukan hanya kepada Risa, tetapi semua yang tidak punya uang untuk makan dan minum maka digratiskan oleh beliau. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mencintai Tuhan Yang Maha Esa melebihi diri kita sendiri? Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad? Sudahkah kita mencintai saudara-saudari kita seiman seperti diri kita sendiri? Sungguh besar kebencian di sisi Tuhan Yang Maha Esa jika kita mengatakan apa-apa yang tidak kita lakukan. Apakah kita memberi kalau ada sisa kembalian? Beramal syalih karena mengharapkan pujian? Ibu Zainuna memberi dalam kekurangannya, membaca Al-Quran di sela-sela waktu berdagangnya. Banyak teman-temannya yang kafir mencoba mengajak Bu Zainuna murtad untuk mendapat kemudahan dunia, tetapi ditolaknya karena cintanya kepada dinul Islam. Fakir tidak akan bisa membuat seorang muslim sejati kafir. Saya jadi teringat hadits, aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, miskin. HR Bukhari dan Muslim. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. HR At-Tabrani, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, pula, Surah Ar-Rahman ayat 4. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasul bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia maka Tuhan akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan maka Tuhan akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Kesusahan dan penderitaan yang dialami manusia dalam kehidupan dunia sangat kecil, bahkan tidak ada artinya, jika dibandingkan dengan dahsyatnya kesusahan pada hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits-hadits yang syahih. Oleh karena itu, barang siapa yang diringankan baginya kesulitan di hari kiamat maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Sungguh penghuni surga itu miskin dari keterikatan duniawi. Mari kita buktikan kata-kata kita dalam perbuatan dan pengorbanan nyata. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 162, Islam adalah rahmatan lil alamin. Saat ini Risa bersama kami, dan insya Allah kami siap berkorban harta, jiwa dan raga melawan kejahatan dan kezaliman terhadap siapapun yang menghalangi saudara-saudari kami meninggalkan tagut untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Tuhan semesta alam.